Apa bedanya impor GKM yang Anda lakukan ini dengan periode-periode setelah tidak dijabatnya oleh Pak Tong Lembong? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada, Pak. Sama persis? Sama persis. Sama persis ini ya? Betul. Betul itu ya? Ya. Anda ditanyakan nggak yang 20 itu tentang tadi yang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini tadi? Yang periode 20, 2019 tadi ditanyakan nggak dalam BAP? Apakah ada dari perusahaan, entah melalui siapa, memberikan sesuatu, baik itu fee, komisi, atau apapun secara langsung, tidak langsung, atau melalui perantara kepada terdakwa? Anda dulu. Tidak pernah. Terima kasih, majelis. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para saksi dan mohon maaf atas masalah yang terjadi seperti ini. Namun perlu saya sampaikan di awal untuk semua saksi nih, keterangan yang kita pakai adalah keterangan yang di persidangan, dan keterangan di persidangan ini membuahkan sanksi kalau salah-salah menjawabnya. Ya, jadi kalau kami ini salah-salah bertanya, tolong disimak dulu, karena kami ini banyak juga salah-salah bertanya, salah-salah data banyak juga kita ini. Ya, jadi kalau keterangan di BAP nggak ada konsekuensinya, keterangan di sini ada konsekuensinya. Ya. Saya mulai dari Pak Tony ya. Pak Tony. Iya, Pak. Pak Tom Lembong ini menjabat dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016. Ya. Saya melihat dari BAP Anda melakukan impor GKM, penjual produk ini, dalam rangka penugasan Kementerian Perdagangan itu tidak hanya dalam periode itu, tapi juga pada periode 2017 sebesar 100.000, lalu ditambah lagi 50.000, lalu 2018 sebesar 100.000, 2019 sebesar 10.526, lalu ditambah lagi selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya impor GKM yang Anda lakukan ini dengan periode-periode setelah tidak dijabatnya oleh Pak Tong Lembong? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada, Pak. Sama persis? Sama persis. Sama persis ini ya? Betul. Betul itu ya? Ya. Jadi hanya Pak Tong Lembong yang dipermasalahkan ya? Kalau Pak Tene, Makassar Tene, Ya, sama, Pak. sama. Anda kalau saya lihat di sini sampai 2020 malah. Ya. Sama persis atau beda? Anda beda? Sama, Pak. Sama persis? Sama. Anda ditanyakan nggak yang 20 itu tentang tadi yang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini tadi? Yang periode 20, 2019 tadi ditanyakan nggak dalam BAP? Tidak. Tidak ditanyakan. Tapi hanya fokus ke Pak 2015, 2016 ini aja ya. Padahal Anda melakukan impor yang sama di 2017, 18, 19, dan 20. Ya. Jadi tidak ada bedanya ya? Ya. Oke. Ini pertanyaan yang sama, kedua perusahaan. Menurut pengalaman Anda, untung yang Anda dapatkan ini masuk dalam kategori wajar, kedikitan, atau kebanyakan? Coba Pak Tony dulu. Saya rasa wajar, Pak. Menurut Anda wajar? Iya. Kalau Pak Tene? Wajar, Pak. Wajar ya? Tadi saya hanya penegasan tadi. Tadi Bapak juga mungkin mendengar. Tadi Pak Felix mengatakan bahwa Indo Koperasi Angkatan Darat itu berhubungan dengan pihak Anda karena dia kenal dengan namanya Andi siapa tadi? Andi Baktiar. Jadi itu hubungannya karena melalui itu ya, Pak Andi Baktiar ya? Iya. Karena pernah bersama-sama dalam kegiatan Artagra Peduli. Oke. Pertanyaan saya terakhir untuk semuanya ya. Dalam proses tadi Anda mendapatkan izin impor GKM ini tahun 2015 sampai 2016 pada periodenya Pak Tom Lembong ini, terdakwa ini, apakah ada dari perusahaan entah melalui siapa memberikan sesuatu, baik itu fee, komisi atau apapun secara langsung, tidak langsung, atau melalui perantara kepada terdakwa? Anda dulu. Tidak pernah. Anda? Tidak ada, Pak. Oke, cukup.
Maaf menunggu teman-teman, sore semuanya. Sore. Ya, saya kira sesi hari ini ya, sampai sekarang yang paling penting itu adalah tadi saksi dari Inkopkar, Induk Koperasi Kartika, yaitu induk koperasinya TNI Angkatan Darat ya, membenarkan bahwa Inkopkar yang memilih mitranya dari industri gula swasta, ya, yaitu PT Angels Products, ya, dan itu sudah terjadi beberapa bulan sebelum saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, jadi Inkopkar itu pertama kali diberikan penugasan oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, ya, Pak Rahmat Gobel. Kemudian Inkopkar yang juga memilih PT Angels Products untuk menandatangani perjanjian kerjasama ya, dalam bidang gula. Kemudian penugasan dari Mendak Rahmat Gobel. Ya, kemudian Agustus saya menggantikan Pak Gobel. Ya, saya mendapat permohonan lagi dari Inkopkar untuk perpanjangan Persipasar. Saya mengkabulkan, saya menyetujui. Ya. Tapi ini kerjasama induk koperasi TNI Angkatan Darat memang sudah berjalan jauh sebelum saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, satu. Nah, kedua, selain Inkopkar yang memilih PT Angels Products, ya, Inkopkar juga yang memilih distributor yang dia mau pakai di berbagai wilayah. Ya, tergantung distributor itu punya perwakilan di daerah mana, ya kan? Karena Inkopkar kan ditugaskan untuk meredam harga gula di daerah luar Jawa, ya, terutama daerah-daerah perbatasan yang mungkin sulit dijangkau, ya, dan sepenuhnya seleksi daripada distributor itu dilakukan oleh Inkopkar ya. Nah, terakhir saya juga baru sadar ya, baru ngeh. Ini kan Inkopkar dan juga induk koperasi polisi ya, TNI Polri, betul, Inkopol, kan melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh PT PPI. Ya, dua-duanya yaitu PT PPI sebagai BUMN maupun Inkopkar dan Inkopol sebagai koperasi, ya, menjalin kerjasama dengan industri gula swasta untuk mengimpor gula mentah, diolah menjadi gula putih, untuk kemudian digelontorkan ke pasar untuk meredam harga gula. Tapi kenapa hanya ada tersangka dari PT PPI dan tidak ada tersangka dari Inkopkar ataupun Inkopol? Ya, saya merasa bahwa dalam perkara ini semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, tidak ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya. Tapi ini kan menunjukkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Ya, kenapa milih-milih? Kenapa hanya dari PT PPI? Ya kan, sementara dari Inkopkar, Inkopol nggak ada. Sementara ya koperasi-koperasi tersebut melakukan hal yang persis sama seperti PPI ya. Jadi itu hal menarik yang baru saya sadari di persidangan hari ini. Realit penugasan yang sama. Penugasannya sama, dengan mekanisme kerjanya samanya juga sama. Mereka semuanya impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih, ya kan? Tapi hanya PPI yang ditersangkakan. Ya. Itu pun juga satu direksi ya, direktur pengembangan usaha. Jadi bagi saya sih itu tidak konsisten ya, merupakan sebuah kejanggalan. Pak Tom, tadi saksinya Pak Ferry menyebut bahwa ada perintah dari Presiden agar Inkopkar dan Inkopol itu terlibat dalam impor gula. Betul, tepatnya tadi saksi yaitu Ketua Inkopkar saat itu ya mengatakan hadir pada suatu acara ya di mana Bapak Presiden sendiri yang meminta bantuan ya. Kata beliau istilah yang dipakai Presiden adalah para plat merah. Ya, jadi BUMN maupun TNI, Polri ya, agar segera turun ke lapangan dan ikut membantu meredam harga gula, selisih harga pangan ya, harga-harga pangan dan termasuk harga gula di dalamnya. Cukup, terima kasih ya, terima kasih semuanya.